Sesudah Manasye melakukan pertobatan kepada Tuhan dan dia mengakui bahwa Tuhanlah Allah Israel yang telah membawa nenek moyangnya keluar dari tanah perbudakan Mesir dan memberi berkat-berkat kepada nenek moyangnya Daud, Salomo dan seterusnya hingga ayahnya yaitu Hizkia. Dan kini Manasye sudah berdosa dengan menyembah Allah-Allah asing. Dia mendapat hukuman dari Tuhan, lantas dia mengaku kesalahannya dan bertobat. Apa yang dilakukan? Di dalam kitab 2 Tawarikh dikatakan ia pun mendirikan tembok luar pada kota Daud. Sebagai wujud pertobatannya, dia melakukan segala sesuatu untuk pembangunan kebesaran nama Tuhan di Yerusalem. Tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ovel. Tembok dibuat sangat tinggi. Ia menempatkan panglima-panglima perang tiap kota kubu di Yehuda. Ia jauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem. Dan itu semua dibuangnya keluar kota. Ia Manasye menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Meski rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Nah saudara, apakah yang kita lakukan dengan pertobatan kita? Apakah kita melakukan sesuatu yang revolusioner seperti yang dilakukan oleh Manasye? Ataukah kita masih abu-abu bercampur antara kebaikan dan kejahatan? Antara menyembah Allah Tuhan Allah atau bercampur menyembah Tuhan Allah dan sekaligus menyembah Allah asing. Terang dan gelap tidak mungkin bisa bersatu. Nah saudara, selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allah dan ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doa dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung. Sebelum ia merendahkan diri, semuanya tertulis dalam riwayat para pelihat. Manasye pun mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, dikuburkan di dalam istananya. Nah saudara, semua perbuatan kita, baik itu yang melawan Tuhan maupun yang menyembah Tuhan, semuanya tercatat dengan baik. Tinggal flashback saja, tidak ada kata dejavu. Di situ memang kejadian yang nyata kita alami dan tidak bisa dihapuskan begitu saja, tercatat di dalam semua catatan kehidupan kita. Namun perbedaannya adalah dosa-dosa lama, perbuatan-perbuatan lama itu semuanya dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus bila kita menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Dan meskipun catatan sejarah kita semuanya ada, itu semua kejahatan kita dihapus dari merah girmisi menjadi putih seperti salju.
Nah, saudara, apakah kita ingin nama kita tercatat sebagai orang yang melawan Tuhan, ataukah orang yang bertobat menyembah Tuhan, meskipun secara dunia mencatat kejahatan kita sekaligus kebaikan kita? Di hadapan Allah hanya ada satu. Bila kita dibasuhkan oleh darah Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kita mempunyai harapan yang nyata. Kita diselamatkan dalam kasih karunia-Nya. Sehingga perjalanan catatan hidupan kita itu semuanya menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dan kita tidak menengok ke belakang mengingatnya lagi. Tetapi seperti dalam kitab 1 Korintus mengatakan, aku melupakan apa di belakangku dan berlari-lari kepada Allah dalam panggilan dari Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita.